Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan memasuki kajian kitab Umdatul Mar'ah, yang mana kitab Umdatul Mar'ah ini adalah karangan dari Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd, berisi tentang hadis-hadis yang berkenaan bagi seorang wanita. Kita memasuki hadis yang ke-64. Ya, saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunkihul mar'atal mar'ah ولا تنكح المرأة نفسها. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. Jadi dalam hadis ini ada perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman-teman perhatikan ya, ada perkataannya Abu Hurairah. Yang pertama di sini ya akhwat adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tunkihul mar'atul mar'ah. Seorang wanita, al-mar'ah itu seorang wanita, tidak boleh, la di sini adalah la nahiyah, tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita lain, ya. Jadi ini sebuah hukum bahwa wanita itu seberapa besar ya kedudukan seorang wanita di mata masyarakat, tetap tidak boleh menikahkan. Yang boleh menikahkan adalah laki-laki. Ya, tapi kan dia seorang berilmu, tapi kan beliau seorang misalnya memiliki kedudukan di masyarakat sini, tetap yang namanya wanita tidak boleh menikahkan. Ini adalah hukum di mana Rasulullah SAW yang memberitahukan kita semuanya. Baik, kemudian ada lagikah hukum yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ya akhwat, dan ini ilmu untuk kita. Jadi kaidah bahwa yang namanya wanita tidak boleh menikahkan. Kalaupun ya akhwat, subhanallah, zaman sekarang semua orang bisa menulis, semua orang bisa memberikan sebuah statement atau sebuah komentar di media sosial. Kalau misalnya suatu hari terjadi seorang muslimah menikahkan saudaranya, maka ketahuilah itu sudah melenceng jauh dari apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hukum yang kedua ya akhwat, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tunkihul mar'atu nafsaha. Dan yang namanya seorang wanita tidak menikahkan dirinya sendiri. Jadi kalau wanita tuh harus ada yang menikahkan. Dan ini hukum ya akhwat adalah untuk kebaikan kita. Kalau apa-apa yang Allah dan Rasulnya Allah telah firmankan, Rasulullah telah sabdakan, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslimah? Sikap kita sebagai seorang muslimah adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami mentaati. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah. Apabila Allah dan Rasulnya telah berkata, maka tidak ada lagi alasan untuk menolaknya, karena semuanya adalah untuk kebaikan hambanya. Subhanallah. Baik, di sini ya akhwat, ini ada dua berarti ya, larangan bahwa seorang wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Dan ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tambahan kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata-katanya? Kata beliau, ini bukan sabdanya Rasulullah SAW. Jadi harus bisa dibedakan.
Ya, kata beliau, kata Abu Hurairah, kunna na'uddu allati tunkihu nafsaha hiya zaniyah. Kami menganggap wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina. Ya. Dan ini perkataannya Abu Hurairah, bukan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini ya akhwat, bahwa kita akan membahas tentang perwalian, ya, yang mana kita tahu yang namanya perwalian itu adalah bagian dari pembahasan dalam fikih nikah, ya. Maka dari itu kita insya Allah di pagi hari ini insya Allah akan membahas sedikit, ya, tentang apa itu pernikahan. Ya, apa saja rukun pernikahan. Karena nanti berhubungan dengan perwalian ini. Ya, subhanallah. Nah, kita tahu ya akhwat bahwa menikah itu adalah sesuatu yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, dan ini merupakan sebuah kebaikan untuk kita. Jadi kalau misalnya ada, ya, subhanallah, dari agama sebelah atau dari negara lain mengatakan bahwa menikah itu bukanlah sebuah hal yang diutamakan, maka kita katakan bahwa Islam memberikan sebuah kaidah atau Islam memiliki hukum di mana hukum Islam itu berbeda dengan hukum selain Islam, ya. Islam memberikan sebuah hukum bahwa menikah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau ada di negeri yang bukan muslim, mereka tidak mengutamakan menikah, maka kita seorang muslim atau seorang muslimah tidak boleh ikut-ikutan, ya. Karena kita sudah jelas bahwa yang namanya menikah itu nanti akan menghasilkan anak keturunan. Dan kita tahu, ya, beberapa negeri di mana di sana tidak ada pernikahan, maka terjadilah kekacauan di negeri tersebut, ya. Kita tahu ada sebuah negeri di mana di sana orang-orangnya tidak mau memiliki anak, maka yang tersisa hanyalah orang-orang lansia, ya. Tidak ada lagi orang-orang muda, ya. Maka dari itu setiap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ini semuanya berhubungan dengan kebaikan diri kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya akhwat, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya nak, menikahlah, ya. Kenapa? Karena ini adalah anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang namanya menikah itu adalah ibadah. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak kita zaman now, zaman sekarang, yang mereka mungkin ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan bahwa menikah adalah bukan sebuah hal yang cukup penting, maka tidak usah kita ikut-ikutan. Kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW memiliki prinsip bahwa menikah itu adalah sebuah ibadah. Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda ya akhwat, apa kata beliau? Ya ma'syara sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Dan di dalam hadis kalau disebutkan wahai para pemuda, berarti di sini juga masuk dalam bab wahai para pemudi. Ingat, kaidah berlaku kalau di sana disebutkan perintah untuk kaum laki-laki, berarti di situ pula disebutkan untuk wanita atau untuk pemuda dan pemudi. Tapi kalau sebuah kaidah berlaku untuk kaum wanita, maka kaidah ini tidak berlaku untuk kaum laki-laki. Maka Rasulullah SAW mengatakan wahai para pemuda atau pemudi, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Jadi bagi para jomblowati yang saat ini misalnya belum menikah, kemudian datang laki-laki salih, ya, maka menikahlah.
Karena ini adalah syiar, karena ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan subhanallah ada hikmahnya ya akhwat. Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari menikah? Kata Rasulullah SAW, fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya dengan menikah, seseorang bisa lebih menundukkan pandangannya. Seorang suami, dia lebih bisa menundukkan pandangannya ketika memiliki istri. Ya, matanya tidak jelalatan terhadap wanita lain yang bukan mahramnya. Karena dia tahu ada istrinya di rumahnya. Seorang istri, dia berusaha untuk menundukkan pandangannya, tidak melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena ia tahu di rumahnya ada suaminya misalnya, atau dia memiliki seorang suami. Ya subhanallah. Wa ahsanu lil farji. Dan menikah itu di samping bisa lebih menundukkan pandangan ya akhwat, juga lebih menjaga kemaluan. Ya. Dan kita tahu para wanita yang bisa menjaga kemaluan ya akhwat dan mentaati suaminya, menjaga salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dengan 4 syarat ini, maka wanita ini berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang ia kehendaki. Subhanallah, subhanallah. Kemudian baginda Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah solusi, ya. Karena enggak semuanya bisa menikah, ya subhanallah. Maka Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya bagi yang belum mampu untuk menikah? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Maka hendaklah memperbanyak ibadah shaum, ibadah puasa. Ya, jadi bagi para jomblowati yang belum menikah, belum diberikan kemampuan untuk menikah, jangan bersedih. Ya, tetap berdoa, tetap memantaskan diri, ya, dan bersabar. Serta nanti bisa untuk beribadah saum, ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu lahu wija. Karena dengan saum itu, dengan puasa itu dapat membentengi dirinya. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi subhanallah ya akhwat, dalam pernikahan ini ada sebuah hal yang luar biasa. Bahkan apa yang kalau kita di undangan-undangan itu kan biasanya ada surah Rum ayat 21. Ya, teman-teman yang dapat undangan kan biasanya ada. Di situ sebenarnya kalau kita peka ya akhwat, kita sedang diingatkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan pasangan-pasangan untuk diri kita dari jenis kita sendiri, ya. Untuk apa? Untuk menikah, untuk lebih cenderung dan tentram kepada pasangannya. Subhanallah. Dan ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berfikir. Subhanallah. Baik. Kemudian ya akhwat, hukum pernikahan itu sendiri, ya, memiliki beberapa hukum, ya. Nah, ini harus dipelajari baik bagi para jomblowati atau bagi para emak-emak, ibu-ibu yang punya anak-anak yang siap menikah, ya. Yang pertama ibu-ibu, ya, yang pertama para adik-adik yang belum pada menikah, ya, didengarkan baik-baik. Yang pertama, menikah itu bisa hukumnya wajib. Kapan itu wajib? Kondisi wajib, ya. Jika misalnya pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah. Nggak ada halangan. Seorang laki-laki bisa membayar mahar. Seorang laki-laki bisa menafkahi istrinya, ya. Dan dia memang sudah ada keinginan untuk menikah. Ini semuanya sudah menjadi wajib. Bahkan subhanallah, menikah bisa menjadi wajib ya akhwat kalau dengan cara dia menikah itu bisa terhindar dari perbuatan perzinahan, ya. Maka ini menjadi sebuah kewajiban. Kemudian yang kedua, menikah bisa menjadi sunnah bagi yang belum menikah, ya, para gadis, para bikr, para gadis. Menurut para ulama, kondisi menikah itu sunnah di mana seorang laki-laki misalnya memiliki kemampuan atau kemauan untuk menikah, tapi dia masih bisa menahan dirinya untuk tidak masuk ke dalam perbuatan zina. Ya, sama seorang perempuan, dia juga misalnya sudah ada keinginan menikah, tapi belum ada yang datang misalnya, dan dia juga sudah menghindar dirinya dari perbuatan zina. Maka di sini disebut dengan sunnah. Yang ketiga, kondisi di mana pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya.
Kenapa? Karena misalnya pernikahannya terpaksa, ya misal terpaksa. Jadi seorang laki-laki belum mampu untuk mencari nafkah, seorang laki-laki dan perempuan misalnya dia belum tahu ilmunya tentang menikah. Karena yang namanya nikah itu ibadah, harus tahu ilmunya dulu, ya belajar dulu. Dan misalnya seorang anak perempuan dia tidak diberikan haknya untuk minta izin. Jadi keadaannya tuh terpaksa, dipaksa. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang keempat adalah mubah, ya. Ketika seseorang dia memiliki kemampuan, akan tapi jika tidak menikah pun dia bisa menahan dari perzinahan, ya. Dan orang ini jika memang pernikahan itu dilakukan juga tidak akan melantarkan istrinya, subhanallah, ya. Jadi luar biasa ya akhwat. Pernikahan saja dalam Islam itu diatur sedemikian rupa kondisinya seperti apa. Jadi setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda, ya. Di mana ada wajib, ada yang sunnah, ada yang tidak diperbolehkan, ada yang mubah. Nah, sekarang kita belajar tentang rukun nikah dan syarat-syaratnya. Ini kayak daurah ya, enggak apa-apa. Baik, nanti kita berhubungan dengan wali. Yang pertama, ada calonnya, ya. Lah, gimana mau menikah kalau nggak ada calon? Mau menikah sama siapa? Jadi kalau ada perempuan, wanita, dia harus ada calon pengantin prianya. Kalau untuk pria harus ada pengantin perempuan, itu harus berpasang-pasangan. Nih ya akhwat, yang namanya di dalam Islam itu, menikah itu harus beda jenis. Laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Nggak sah menikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu nggak sah. Ya, itu bukan ajaran Islam, bukan, sama sekali bukan. Ya. Jadi menikah di dalam Islam itu harus beda jenis, ya, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Dan ketahuilah kalau ada orang menikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, berarti mereka sudah keluar dari fitrahnya. Berarti mereka sudah keluar dari fitrahnya. Dan kita berdoa ya akhwat, ya di zaman yang penuh dengan fitnah ini, subhanallah, semoga Allah menjaga anak-anak kita. Semoga Allah memberikan pasangan hidup yang salih, yang benar, ya. Semoga kalau kita punya anak perempuan, semoga Allah memberikan jodoh seorang laki-laki yang salih. Kalau kita punya anak laki-laki yang salih, semoga Allah berikan pasangan hidup perempuan yang salihah. Terus saja kita sebagai emak harus banyak mendoakan anak-anak, ya. Karena yang namanya doanya ibu, doanya emak itu mustajab, subhanallah. Atau mungkin ada yang kemarin siapa yang bertanya doanya mama gitu ya, mama juga sama, itu mustajab, ya masya Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya ya akhwat, di antara rukun pernikahan itu adanya 2 orang saksi, di mana saksi ini nantinya akan menentukan apakah pernikahannya sah atau tidak. Jadi harus ada saksi, di mana saksinya jumlahnya 2 orang. Kemudian di antara rukunnya, yang namanya rukun, kalau nggak ada itu nggak sah, ya. Ada ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Akad yang dilakukan oleh calon pengantin pria dengan walinya perempuan dalam prosesi pernikahannya. Subhanallah. Nanti yang punya anak laki-laki nih ibu-ibu, kalau mau menikah diajarkan bagaimana sighahnya, sighah ijab qabulnya seperti apa, ya. Dan terakhir adalah adanya wali, ya, wali. Jadi wali ini juga bagian dari rukun pernikahan, ya, dari rukun pernikahan. Baik, karena kita mempelajari tentang perwalian hari ini, dan kita tahu bahwa yang namanya perempuan itu harus ada wali ketika akan menikah. Walinya siapa? Pasti dari pihak laki-laki, ya kan? Tugasnya apa sih? Untuk sebenarnya ya, wali itu bertugas, subhanallah, untuk mengawasi kondisi calon pengantin perempuan ini. Ya, dari mulai misalnya bagaimana persiapannya. Boleh juga wali juga boleh sebagai pengganti sebelum menikah ya. Dia ngobrol dengan calon pasangan bagi putrinya, itu juga boleh. Ya. Dan menurut saya ya subhanallah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kalau kita punya anak perempuan, maka suami kita itu sebelum kita menerima menantu, suami kita itu berhak untuk ngobrol dulu dengan calon
menantunya, ya. Bahkan ya akhwat, ya, ada seorang akhwat yang pernah berkata, di zaman yang penuh dengan fitnah ini boleh bagi seorang wali perempuan dia bertanya kepada calon menantunya. Di antara pertanyaannya apa? Apakah engkau menyukai sesama jenis atau tidak? Ya, subhanallah ya akhwat, saya pernah menemukan kasus, ya saya dan suami pernah menemukan kasus di mana subhanallah ada seorang wanita yang akhirnya masuk di rumah sakit Yogyakarta di sini. Kondisinya dia depresi dan ternyata setelah beliau bercerita, beliau baru saja menikah, tapi qadarullah ternyata suaminya ini menyukai sesama jenis. Jadi suaminya nggak suka sama perempuan. Dan ini sangat berbahaya bagi keadaan seorang wanita. Maka sebelum nasi menjadi bubur, boleh seorang wali dari perempuan itu tanya kepada calon menantunya. Mohon maaf dek, saya mau bertanya nih, apakah adek selama ini sukanya ke perempuan atau ke laki-laki gitu. Daripada nanti sudah menikah dengan anak-anak kita, naudzubillah summa naudzubillah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian ya akhwat, bahwa ketahuilah bahwa yang namanya wali ini juga adalah seorang yang dia diantaranya harus memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk bisa menikahkan, ya. Dan subhanallah, ini banyak sekali ya akhwat, wali-wali yang sebelumnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berarti dia harus belajar ya apa yang mesti dilakukan. Di dalam kitab, ada kitab Safinatun Najah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Itu disebutkan bahwa yang namanya wali diantaranya yang paling utama adalah ayah, ya. Jadi yang paling utama itu urutannya ya akhwat adalah ayah. Kalau ayahnya sudah tidak ada, maka kakeknya, ayahnya ayah. Kalau ndak ada lagi saudara laki-laki seayah dan seibu, saudaranya ya, berarti kandung. Kalau ndak ada lagi saudara laki-laki seayah. Kalau ndak ada lagi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. Berarti siapa nih? Anak laki-laki dari saudara seayah dan seibu berarti ponakan, ya kan? Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, berarti ponakan dari saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian setelah itu paman dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki, paman dari pihak ayah, kemudian urutannya ahlu waris, asobah, baru ujung-ujungnya kalau nggak ada semua tuh, masa nggak ada semua ya? Tapi ya mungkin ada, orang hidup sebatang kara ya. Kalau nggak ada semua sudah meninggal semua, maka boleh baru hakim yang jadi perwali. Subhanallah, yang bisa menjadi walinya baru bisa hakim, ya. Kalau nggak ada semuanya, semoga kita bersyukur kepada Allah ya, kita masih punya misalnya paman, kita masih punya minimal ponakan misalnya ya, kita masih punya saudara laki-laki, itu semua bisa dijadikan wali. Dan subhanallah ya akhwat, bersyukurlah kepada Allah manakala kita masih diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wali hakim. Tadi saya sudah berbicara masalah wali hakim. Kalau misalnya tidak ada semua ya akhwat, kemudian akhirnya sampailah misalnya walinya harus hakim. Nah itu bagaimana tuh? Wali hakim ini biasanya ya akhwat adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Biasanya kalau di Indonesia ini oleh KUA, ya, oleh KUA sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Ya, karena subhanallah, bisa jadi ya akhwat, karena apa? Karena memang wali hakim ini bisa saja terjadi ketika seorang wanita memang nggak punya wali, gitu ya, subhanallah. Dan ada memang yang subhanallah, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu-ibu di Yogyakarta waktu mengisi kajian offline di masjid itu. Beliau tanya, Ustazah bagaimana hukumnya bepergian jauh tanpa mahram? Saya katakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa bepergian jauh itu harus pakai mahram. Tapi bagaimana kalau saya nggak punya mahram? Ibu punya anak? Enggak. Ibu punya, waktu itu saya paman, ibu punya adik, ibu punya ini. Enggak semuanya. Oh ternyata ada juga tuh yang demikian. Subhanallah. Baik. Nah, setelah kita tahu tentang wali hakim itu dari mana ya akhwat, maka di sini berarti wali hakim dari KUA, ya, Masya Allah. Nah sekarang ada masalah lagi nih. Ada masalah. Subhanallah ya akhwat. Kalau ada seorang wanita yang dia terlahir ke dunia ini dari hasil perzinahan. Subhanallah.
Di antara tanda kiamat itu akan terjadi, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka merebaknya perzinahan, merebaknya musik, merebaknya khamr, minuman keras. Dan kita hidup saat ini di zaman yang subhanallah perzinahan di mana-mana, wal billah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan kalau ada wanita yang dia terlahir dari hasil zina, na'udzubillah, maka walinya bukan ke bapaknya, tapi ke ibunya. Nasabnya terputus dengan bapaknya. Ya, wah ngeri. Orang-orang yang akan melakukan sebuah perzinahan itu harusnya mikir apa? Mikir berulang kali. Kasihan anaknya nanti. Anaknya nasabnya tuh bukan ke bapaknya, tapi ke ibunya. Bahkan subhanallah, yang namanya perzinahan itu kalau belum ditaubati, dia belum bertaubat nih, orang tuanya belum bertaubat, maka itu adalah hutang yang akan dibayar oleh anaknya. Subhanallah, mengerikan. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak cucu kita dari perzinahan ya akhwat, dari perbuatan-perbuatan fahisyah, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, kata beliau, ketika seorang wanita itu menikah dengan laki-laki atau seorang budak wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka wanita tersebut menjadi aslinya menjadi firas bagi si laki-laki. Selanjutnya, laki-laki ini adalah pemilik firas. Ya, selama sang wanita menjadi firasnya laki-laki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi ada anak yang tercipta dari hasil selingkuh, ya, yang dilakukan istri dengan laki-laki lain, dan laki-laki selingkuhannya, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Dia termasuk dari sebuah hal yang mengerikan, ya, yang itu adalah hal yang Allah tidak ridhoi, ya. Insyaallah, na'udzubillah. Maka anak-anak yang hasil zina ini ya akhwat, subhanallah, karena nasabnya terputus dari bapaknya, maka ketika menikah walinya adalah wali hakim, ya, wali hakim. Jadi seluruh paman-pamannya, ponakannya yang tadi saya sebutkan, ayahnya, pamannya nggak berhak untuk menjadi wali bagi dirinya. Kasihan kan? Ya, kasihan. Anak nggak punya salah apa-apa, tapi ketika menikah bingung. Walinya siapa? Ayahnya nggak boleh jadi wali, pamannya nggak boleh, ponakannya nggak boleh. Yang jadi wali siapa? Hakim. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah ya akhwat. Ya, jadi semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk diri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak kaum muslimin. Ya, subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semua ya akhwat. Baik, amin. Allahumma amin. Baik, setelah kita tahu bahwa menikah itu harus ada wali, nah ya, dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya akhwat ya. Hal-hal yang demikian memang harus kita pelajari, dan nanti ada masalah lagi. Apa itu? Di antaranya adalah apakah boleh ya bagi seorang wali nikah nih mengutus wakil bagi dirinya sebagai wali bagi mempelai perempuan, ya, sementara dia masih hidup. Nah, ini kan masalah lagi ya. Maksudnya sebuah hal yang mungkin terjadi. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, apa kata beliau? Kata beliau tidak mengapa ya seorang wali yang dia sudah mewakilkan nih, wahai misalnya keponakannya, misalnya, kan tadi urutannya sudah jelas tuh ya, atau ke anak pamannya, tolong ya gantikan saya untuk menikahkan anak saya, gantikan saya sebagai wali untuk menikahkan karena jarak yang terlalu jauh, misalnya satu di Indonesia, satu di luar negeri misalnya. Dan ini kata beliau tidak mengapa, ya, tidak mengapa asalkan memang wali nikah mengetahui, ayahnya tuh tahu, oh anaknya mau menikah gitu ya, dan dia ada sighah untuk memberikan perwakilannya bagi pamannya atau anak pamannya, dan ini diperbolehkan, hukumnya sah. Ya, subhanallah. Allahu akbar. Baik, setelah kita tahu bahwa yang namanya wali itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi sebuah pernikahan, karena ini adalah rukun, yang namanya rukun, kalau tidak dikerjakan maka tidak sah, ya subhanallah. Kemudian kita sekarang belajar ya akhwat ya tentang apa faidah dari hadis yang ke-64 ini. Yang pertama, himayatu hayatul mar'atu zawjiyah minal fasl wa dalika bi an yaquma waliyuha
yatawalli mas'uliyah zawajiha wa tayaqqun min ahlihi al-mutaqaddim laha. Baik, kenapa sih ada wali ya akhwat? Ini adalah hal yang ternyata merupakan penjagaan bagi seorang wanita. Ya subhanallah. Dan memang wali itu sendiri ya akhwat ada banyak hikmahnya ya. Jadi yang namanya seorang wanita ketika dia memiliki wali, itu pertama tadi ya, dia bisa menjaga wanita ini. Kemudian diantaranya juga yang namanya wali ya akhwat juga memiliki sebuah manfaat ya subhanallah, menjadi sahlah hukum nikah tersebut ketika ada wali. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, annal mar'ata la yajuzu laha an tatawalla tazwiju nafsiha wala tazwiju ghairiha minan nisa. Ada sebuah hukum bahwa seorang perempuan dia tidak boleh menikahkan dirinya, berarti menjadi seorang wali, atau menikahkan yang lainnya dari perempuan-perempuan yang lain. Tadi kan saya sudah bilang ya di awal bahwa seberapa pun kedudukan seorang wanita, baik itu dia adalah seorang misalnya yang memiliki jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi di masyarakat, tetap yang namanya wanita itu tidak boleh menikahkan. Ataupun misalnya dia adalah seorang yang berilmu, tetap seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain. Baik. Nah, di sini anna min tazwiju nafsaha ta'udu fi masafiz zina waz zawani. Siapa saja yang seorang wanita yang menikahkan dirinya, apa tadi kata Abu Hurairah? Dia adalah seorang zaniyah atau seorang penzina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang keempat, anna wujudul wali min syurutis sihhat wa aqdun nikah, bahwa adanya wali itu adalah syarat disahkannya akad nikah ya, karena merupakan rukun. Baik ya akhwat, ini nanti insyaallah kita akan lanjutkan ini hadis yang ke-65. Nanti di hadis 66, karena nanti sudah masuk dalam bab muamalah suami istri. Ya, saya bacakan hadis yang ke-65 satu lagi. An Aisyah annaha zaffati imra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala Nabiyullah, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhu mullahu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin laki-laki dari kalangan Ansar. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wahai Aisyah, mengapa tidak ada lahwu itu semacam ini ya akhwat? Jadi semacam hal yang menyenangkan. Karena memang di dalam sebuah pernikahan tuh harusnya ada hal-hal yang menyenangkan. Ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari biasanya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bukankah orang-orang Ansar itu senang terhadap Allahu, terhadap sesuatu yang semacam hiburan ya, tapi hiburan yang tidak melenceng, hiburan yang tidak keluar syariat ya. Maka ini diperbolehkan. Yuk kita baca minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa faidah dari hadis ke-65 ini ya akhwat? Yang pertama, kata Rasul di sini apa kata Syekh? Annal lahwa fil arsi minal umuril jaizah. Ya, bahwa sesuatu yang misalnya semacam duf, tahu duf enggak? Duf itu rebana ditabuh pada pernikahan itu diperbolehkan ya. Dan ini menjadi sebuah hiburan bagi para arus, bagi para pengantin ya, Masya Allah. Bahkan yang namanya mantenan pengantin tuh harusnya ya akhwat, yang namanya manten laki-laki dan manten perempuan tuh dipisah, sehingga nanti kalaulah misalnya ada perempuan-perempuan yang ingin bermain bersama tentang duf, tentang rebana dengan perempuan lainnya, itu auratnya nggak terbuka gitu loh, suaranya juga nggak terbuka ya, maksudnya dia terjaga. Itu yang saya temui ketika saya masih belajar di Timur Tengah tuh seperti itu. Jadi kalau ada mantenan yang namanya tamu laki-laki, manten laki-laki sama tamu perempuan, manten perempuan tuh jaraknya jauh gitu, jauh. Jadi kayak kami sebagai para kaum hawa, kaum wanita, kalau mau mendatangi pesta pernikahan itu insya Allah aman dari kaum laki-lakinya. Dan ketika misalnya di dalamnya ditabur rebana juga boleh ya, Masya Allah. Yang kedua, annal mar'ata tazuf ila zawjiha lilatan arsyiha bima yas'iduha. Seorang perempuan hendaklah dia
merias dirinya untuk suaminya, di mana dia baru menikah dengan suaminya sebagai tanda membahagiakan suaminya. Kemudian yang ketiga, an-nadhabitul lahwil mubah fil arsi huwa mufaqatus syari'ah lahu. Nah, ini dia. Yang ketiga, dhabitnya itu kaidahnya apa sih? Hiburan bagi orang-orang yang menikah itu kaidahnya adalah sesuatu yang sesuai dengan syariatnya. Jadi bukan yang tidak sesuai dengan syariat ya akhwat. Kalau misalnya syariat melarang sesuatu, maka itu tidak boleh digunakan dalam pernikahan. Jadi sesuatu yang memang berhubungan erat dengan sebuah syariat. Yang keempat, andal maksud min hadzal lahwi isya'atul farhi fil ars. Maksudnya dibolehkannya adanya hiburan dalam sebuah pernikahan. Misalnya adalah untuk menimbulkan rasa senang bagi manten. Ya, bagi manten. Ya akhwat, kalau misalnya dangdutan, bagaimana itu dangdutan? Dangdutan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam dangdutan tuh biasanya ada wanita yang geol-geol. Tahu geol-geol nggak? Apa tuh namanya? Yang meliuk-liukan tubuh. Dan itu subhanallah akan mengundang syahwatnya bagi kaum laki-laki. Ya, tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang terakhir, anna hadzal lahu lin-nisa khas, la yashtariku ma'ahunna rijal fi li'umumin nahi. Nih, lihat. Hiburan ini khusus bagi perempuan, bukan untuk kaum laki-laki. Ya, bukan untuk kaum laki-laki. Yang keenam, ada ternyata ananisa yu'jibhunna lahu fil ars. Wanita ini suka hiburan kata Rasulullah SAW. Ya, Syekh juga mengatakan bahwa di sini ananisa yu'jibhunna lahu. Rasulullah kan tadi bilang begitu kan? Kata Rasulullah SAW, fa innal ansar yu'jibhunna lahu. Dan Syekh mengatakan bahwa wanita-wanita itu biasanya suka hiburan dalam pernikahan. Yang ketujuh, hirsun Nabi SAW ala tawsi'a 'alal mar'ati fil munasabatil jamila fi dairatil mubahi syar'an. Bahwa Rasulullah SAW itu sangat subhanallah memperhatikan bagi kaum wanita, ya subhanallah, dalam munasabat, dalam acara-acara yang bagus gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedelapan, mura'atu hadad dinil ahwal al-mukhtalifah fi hayatil mar'ati bima yu'inuha 'ala al-istimrari fil 'amali salih. Bahwa agama ini juga subhanallah memperhatikan betul keadaan-keadaan yang berbeda ya, keadaannya perempuan baik ketika menikah atau sebelum menikah, dan itu bisa menambah, melanjutkan untuk dalam beramal salih. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insyaallah di pekan berikutnya insyaallah judulnya adalah muamalah bainaz zaujain ya. Jadi ada insyaallah nih belajar lagi nih masih bab nikah ya, baik bagi calon manten ataupun bagi ibu-ibu yang punya anak-anak yang siap menikah, atau bagi ibu-ibunya juga nggak apa-apa, belajar lagi ya. Jadi kita kayak manten muda lagi ya, Masya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita terus istiqomah untuk bermajlis ilmu. Wallahu taala a'lam. Itu ya teman-teman. Semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.